Jam sembahyang yang kudus, bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu. Dengan hati beriman, biar pergi segera, kelak kau rasa sentosa, duduk di situlah. Bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus, turut kehendaknya. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, Tuhan yang berdaulat atas totalitas hidup kami puji, kami muliakan Tuhan, karena Tuhan yang layak dipuji, dimuliakan, dalam satu keyakinan bahwa pengampunan yang ada di dalam Yesus Kristus sudah menjadi nyata atas kami. Maka ketika kami akan membaca, mendengar, dan merenungi serta menghayati firman Tuhan, kami senantiasa diberikan oleh Tuhan hikmat dan kemampuan untuk memahaminya. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami juga untuk melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Kami menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Bagian firman Tuhan pada kesempatan yang sangat baik ini, di hari keempat Pekan Keluarga Minggu Sengsara Prapaskah saat ini, bukalah dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-12 ayat 20 sampai pada ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan saya baca, mari kita dengar dan kita simak firman-Nya. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam dunia saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak berdiri di situ dan mendengarkan, berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata,
seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar firman-Nya, memelihara, dan kita mau melakukan dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pada kesempatan yang sangat baik ini, di hari keempat, Pekan Keluarga, Minggu Prapaskah, bersama-sama kita hidup dalam kehidupan sebagai orang yang percaya. Keluarga-keluarga Kristen yang senantiasa diteguhkan supaya mampu memaknai karya penyelamatan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus melalui derita, sengsara, kematian, bahkan kebangkitannya. Bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai 33 ini, di dalamnya berkata-kata, berbicara dalam satu narasi iman tentang beberapa orang Yunani yang punya kerinduan supaya bisa jumpa dan bisa mencari Yesus. Jumpa dan cari Yesus. Mereka begitu antusias untuk bagaimana dia bisa mengenal, supaya mencari tahu siapakah itu Yesus yang sesungguhnya. Walaupun dalam pemikiran banyak orang pada waktu itu adalah bahwa Yesus itu adalah Mesias, ya, yang diurapi sebagai raja, imam, nabi. Kalau dalam kaitan ini, dia adalah raja orang Yahudi yang akan memimpin kerajaan Israel yang besar dan kuat, dan pasti itu tak terkalahkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ini dapat dilihat dari bagian perikop sebelumnya, di mana Yesus ketika dia dieluk-elukan di Yerusalem, ia disambut dengan luar biasa. Bahkan dia duduk di atas keledai dan para penduduk menyongsongnya dengan daun palem sambil berseru, Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Ketika Yesus tahu bahwa banyak orang datang, banyak yang mencari dirinya, bahkan bukan hanya bangsa Yahudi saja, tapi juga bangsa Yunani ingin mengenal siapa Yesus itu yang melakukan tanda-tanda, mujizat-mujizat dalam pelayanan, dalam pengajaran yang ia sampaikan, sehingga membuat banyak orang menjadi kagum, percaya kepadanya. Dalam situasi seperti itulah Yesus justru mau memberitakan tentang deritanya, kematiannya. Ini yang memang sangat jauh berbeda, berlawanan dengan tokoh seorang raja yang diagungkan, biasanya ditinggikan. Justru Yesus, dia menggambarkan bagaimana kehidupannya seperti dia gambarkan biji gandum yang jatuh di tanah, mati untuk menghasilkan banyak buah. Yesus rela memberikan nyawanya bagi dunia supaya banyak orang diselamatkan, banyak orang memperoleh kehidupan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak dia menampilkan bagaimana dirinya sebagai seorang tokoh pemimpin dalam kepemimpinan yang fokus pada kekuasaan yang ada di dunia, tetapi
pada pemberian diri melayani dengan seutuhnya, itu sebagai wujud cinta kasihnya bagi dunia ciptaannya. Karena ini merupakan satu tantangan. Ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para pengikutnya. Ingat baik-baik. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Nah, barang siapa melayani aku itu adalah melayani Yesus, ia harus mengikut Yesus Kristus. Dan di mana Yesus Kristus berada, di situ pun pelayanku akan berada. Luar biasa saudara-saudara. Dari statement-statement yang disampaikan oleh Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus dosa, ini mau menegaskan, mengajak kita semua supaya mari kita mau merelakan hal yang terpenting dalam hidup kita. Kita mau mengasihi sesama manusia kita, siapapun dia, kakak beradik, ya. Ada kakak beradik yang hingga saat ini belum berbaikan karena masalah warisan, tidak baku omong. Stop yang cara seperti itu. Apakah kita meninggal dunia mati bawa itu kekayaan? Tidak. Yang Tuhan tuntut dalam hidup ini, adakah iman? Apa yang kau perbuat selama ada di dunia ini? Apakah kau melayani aku sebagai pelayan? Demikian juga sebagai warga jemaat. Apakah kamu melayani sebagai warga jemaat dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya? Nah, oleh karena itu, walaupun tidak harus memberi nyawa kita seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus, tapi kita mampu relakanlah yang terpenting dalam hidup kita, yaitu tidak hanya mementingkan kebutuhan dan juga kepentingan diri sendiri, sehingga terkadang banyak kali mengabaikan, banyak kali tidak peduli, yang tentu dalam kehidupan ini menunjukkan solidaritas terhadap sesamanya. Kita juga harus merelakan waktu kita untuk melayani Tuhan, baik ya tentu untuk dalam kehidupan sebagai pelayan Tuhan atau sebagai warga gereja, warga masyarakat di mana kita hidup, dalam kehidupan keluarga di mana kita ada. Saling peduli, saling melayani. Dengan demikian banyak orang yang akan merasakan dampak dari perbuatan konkret dari pelayanan yang kita lakukan, yang ditandai oleh kerelaan hati yang memberi dan mengasihi sebagai wujud cinta kasih Allah yang nyata dalam praktek kehidupan sehari-hari. Di minggu Prapaskah ini saya mengajak kita, mari kita merenungi cinta kasih Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Ini hendaknya dalam kehidupan ini supaya kita terjadi juga perjumpaan kita, relasi kita yang intim dengan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat penebus dosa kita. Sehingga tidak pernah kita menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah kita terima dari Yesus Kristus melalui pengorbanannya sampai di kayu salib di bukit Golgota atau di bukit Kalvari. Marilah saling melayani dan saling mengasihi dalam cinta kasih Tuhan Yesus, sehingga dalam hidup kita semua terberkati.